Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku nggak bahas tentang handphone dulu ya, tapi masih seputaran dunia handphone nih. Saat aku review Itel S23 Plus, aku bilang, sayang banget prosesornya masih Unisoc. Tapi untungnya jenis internal yang dipakai itu sudah UFS. Dan saat aku review Realme C67, aku juga bilang, prosesornya udah Snapdragon. Tapi kenapa jenis internalnya masih eMMC? Nah lo, emangnya UFS dan eMMC itu penting? Jawabannya penting banget guys. Nah buat kalian nih yang belum tahu apa itu eMMC dan UFS, kalian wajib nonton video aku kali ini ya, jangan di skip. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a... Jadi penyimpanan internal ini adalah salah satu komponen yang sangat penting ya pada handphone yang digunakan untuk menyimpan data seperti aplikasi, game, bahkan file. Dan penyimpanan internal juga mempunyai kecepatan baca tulis yang tinggi supaya sistemnya berjalan dengan lancar. Nah, biasanya penyimpanan internal ini memakai standar yang berbeda. Yang pertama itu ada UFS atau Universal Flash Stroke dan eMMC atau juga disebut dengan Embedded Multimedia Card. Awalnya, memori berteknologi eMMC banyak diadopsi oleh handphone untuk menjadi penyimpanan internal. Namun kini produsen handphone banyak yang menggunakan teknologi UFS. Why? Pertama-tama kita bahas dulu untuk pengertian dari eMMC dan UFS dulu ya. UFS adalah standar penyimpanan internal yang dikembangkan oleh JDC Solid State Technology Association yang menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan eMMC. Ini nih yang membuat UFS lebih cocok untuk perangkat yang memerlukan kecepatan transfer data tinggi, seperti smartphone dengan kamera berkualitas tinggi ataupun pengguna yang suka menyimpan banyak file multimedia besar. Sedangkan eMMC adalah standar penyimpanan internal yang juga dikembangkan oleh JDC Solid State Technology Association. Namun teknologinya ini lebih tua dan umumnya juga digunakan pada perangkat yang membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, tetapi tidak memerlukan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Harganya juga jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan UFS, sehingga umumnya lebih digunakan pada perangkat smartphone dengan harga yang lebih terjangkau. Banyak smartphone, tablet, maupun laptop yang saat ini menggunakan internal berbasis flash, yakni eMMC atau UFS. Hanya saja keduanya ini berbeda ya dari segi kecepatan, keandalan, maupun kapasitas. Makanya setiap jenis internal ini dibagi lagi jenisnya. Kita mulai dulu dari eMMC ya, baru UFS. Yang pertama ada eMMC 5.1. Generasi pertama eMMC yang mampu menulis data dengan kecepatan maksimum 400 MB per detik dan juga membaca data dengan kecepatan maksimum 250 MB per detik. Jenis ini banyak digunakan pada smartphone kelas menengah ke bawah dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 4 hingga 64 GB. Yang kedua, eMMC 5.1 Plus memiliki kecepatan yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan eMMC 5.1, yaitu mampu menulis data dengan kecepatan maksimum 600 MB per detik dan mampu membaca data dengan kecepatan maksimum 300 MB per detik. Umumnya digunakan pada smartphone kelas menengah dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 32 hingga 128 GB. Yang ketiga ada eMMC 5.2. Menjadi pilihan smartphone kelas menengah dan ke atas dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 64 hingga 256 GB.
Jenis ini mampu menulis data dengan kecepatan maksimum 1250 MB per detik dan juga mampu membaca data dengan kecepatan maksimum 350 MB per detik. Kalau UFS yang pertama ada UFS 2.0, merupakan generasi pertama UFS yang diluncurkan oleh Samsung pada tahun 2015. Jenis ini mampu menulis data dengan kecepatan maksimum 600 MB per detik dan membaca data dengan kecepatan maksimum 350 MB per detik. Digunakan juga pada smartphone kelas premium dan flagship dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 32 hingga 256 GB. Lalu ada UFS 2.1, merupakan upgrade dari UFS 2.0. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, jenis ini mampu menulis data dengan kecepatan maksimum 850 MB per detik dan mampu membaca data dengan kecepatan maksimum 530 MB per detik. Digunakan pada smartphone flagship dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 64 hingga 512 GB. Kurang afdol rasanya kalau udah jelasin tapi nggak kasih contohnya. Tenang Sobat Minsi, di sini aku udah ada Vivo V21 4G yang jenis internalnya UFS dan di sini ada Redmi 12 yang jenis internalnya eMMC. Aku mau buka aja aplikasi Antutu ya, langsung aja kita buktiin yuk. Nah, di sini terbukti ya guys, yang jenis internalnya UFS lebih cepat terbuka aplikasinya dibandingkan dengan yang jenis internalnya eMMC. Oke, aku juga mau buka aplikasi game Mobile Legends ya, biar kita lihat lebih cepat yang mana. Satu, dua, tiga. I promise that I got this. I'm launching, all I wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must beware. Got 'em like hey. Oke guys, di sini juga terbukti ya yang jenis internalnya UFS ini lebih cepat dibandingkan dengan yang jenis internalnya eMMC. Kesimpulannya, kalau dari segi kecepatan UFS lebih cepat ya dibandingkan dengan eMMC. Sekarang udah tahu ya kenapa UFS itu lebih banyak diminati dibandingkan dengan eMMC. Ingat ya Besti, dalam memilih handphone, tablet, maupun laptop, sangat penting untuk mempertimbangkan jenis internalnya. Walaupun UFS ini lebih mahal dibandingkan eMMC, tapi penggunanya bisa mendapatkan performa yang lebih baik. Di sisi lain, eMMC juga bisa jadi pilihan untuk pengguna yang mengutamakan harga yang lebih terjangkau. Nah, itu dia perbedaan antara eMMC dan UFS. Kalian udah tahu ya? Kalau info dari aku ini masih kurang, kalian boleh langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video. Bye-bye!